Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Sengaja Bapak mengundang kalian perwakilan dari kelas A, kelas B, dan kelas C untuk membuat keyakinan kelas dan berlaku di mata pelajaran teknik otomasi industri di bagian konsentrasi kalian. Oke, ada 6 tujuan yang akan kita lakukan. Yang pertama, membuat peraturan kelas pada mata pelajaran konsentrasi keahlian teknik otomasi industri, membuat nilai keyakinan kelas dari peraturan kelas yang dibuat, menentukan nilai kebajikan dari nilai keyakinan kelas yang telah dibuat, membuat tabel T dari nilai kebajikan yang telah dibuat, membuat tabel Y dari data tabel T dan nilai kebajikan yang telah dibuat, membuat daftar tanggung jawab masing-masing dari keyakinan kelas yang dibuat ya guru dan siswa. Oke, kita masuk ke pengertian peraturan kelas. Peraturan kelas merupakan alat untuk mengatur perilaku yang diharapkan terjadi pada peserta didik menjadi lebih baik di kelas. Peraturan kelas dibuat bertujuan terbentuknya tanggung jawab dan disiplin pada peserta didik. Contoh peraturan kelas yaitu dilarang berkelahi, dilarang mencoret-coret meja dan kursi, dilarang menggunakan HP selama pembelajaran. Sampai di sini paham peraturan kelas? Paham. Ketika SMP melakukan peraturan kelas, oke, untuk saat ini kita akan membuat peraturan kelas 11 RAA sampai dengan C. Jadi tulislah di kertas sticky notes ya, satu peraturan kelas yang akan diterapkan di kelas 11 RAC pada mata pelajaran ya konsentrasi keahlian teknik otomasi industri ya. Jadi satu orang satu usulan peraturan kelas. Paham ya? Oke, silakan ditulis ya di sticky note. 1, 2, 3, 4. Diubah lagi. Ya, nanti kalau ada yang sama kita ubah ya. Coba silakan. Menurut kalian peraturan kelasnya seperti apa? Silakan. Oke, silakan dikerjakan. Tadi contohnya dilarang berkelahi, dilarang mencoret-coret meja dan kursi, dilarang menggunakan HP selama pembelajaran. Silakan. Sudah? Sudah. Oke. Selanjutnya memaparkan peraturan kelas dan menentukan peraturan kelas yang disepakati bersama. Setiap siswa memaparkan usulan peraturan kelas yang ditulisnya. Jadi kalian baca ya peraturan kelas yang ditulis. Ya. Menentukan peraturan tersebut disepakati atau tidak. Nanti peraturan misalkan dia peraturannya dilarang pacaran misalkan, ya
Setuju nggak? Setuju. Berarti nanti tempelkan di sana. Ya, paham ya? Nah, tempel kertas sticky note yang telah ditulis ke kertas karton di bagian peraturan kelas ya, nanti di sini. Kemudian tuliskanlah peraturan yang telah disepakati di kertas karton di yakinan kelas di bagian peraturan kelas kesepakatan. Jadi kalian nempel di sini sekaligus kalian tulis di sini ya peraturannya. Pakai spidol. Paham ya? Oke. Yang pertama ya silakan Neng, peraturan kelasnya apa? Oke, dilarang berbicara dengan teman ketika guru sedang menjelaskan atau menerangkan materi. Ya, disepakati? Oke, kalau disepakati silakan tempel sambil menulis di yang kedua juga. Ya, tulis dulu tempel di kertas ya. Oke, yang kedua, coba yang kedua. Stop, baca. Wajib membayar kas untuk membeli alat kebersihan. Oke, wajib membayar uang kas ya untuk membeli alat kebersihan. Disepakati nggak? Sepakati, berarti uang kas itu penting ya? Oke, silakan tempel ya. Tunggu dulu ya. Yang satunya apa? Dilarang berkata kasar atau tosik itu seperti apa? Ada yang tahu? Oke, berarti dilarang berkata kasar. Sip. Ya, nanti di tempel ya. Coba. Dilarang mencoret-coret atau mengusir diri. Oke, dilarang mencoret-coret di dinding. Sepakat? Sepakat. Kemudian Dilarang mengucilkan atau membuli teman-teman. oh, dilarang mengucilkan atau membuli teman. Jadi jangan membuli ya. Sepakat nggak? Sepakat. Oke, Kiki. Dilarang merusak fasilitas atau alat praktek sekolah. Dilarang merusak fasilitas atau alat praktek sekolah. Sepakat nggak? Sepakat. Oke. Rindu. Dilarang menggunakan pakaian bebas atau pakaian main. Oke, dilarang berpakaian bebas atau main selama di sekolah. Sepakat nggak? Sepakat ya? Oke. Selanjutnya, Sofia. Dilarang makan pas ada dulu karena udah dikasih waktu buat istirahat. Oke, berarti selama ada guru atau selama pembelajaran dilarang makan minumnya. Sepakat nggak? Sepakat. Ayo. Dilarang berisik saat guru sedang menerangkan. Dilarang berisik saat guru sedang menerangkan. Sepakat nggak? Sepakat ya? Ayo. Dilarang tidur saat ada Dilarang tidur saat ada guru. guru ya. Sepakat? Berarti jangan tiduran ya. Oke. Neng? Iya. Oke, coba buat lagi. Ayo. Ya. Jadi kesepakatan itu ya nanti kita tulis di sana ya. Supaya nanti kita ubah menjadi keyakinan kelas. Ya. Nah, bedanya apa sih antara peraturan ya kelas dengan keyakinan kelas? Ada yang tahu nggak? Peraturan kelas dan keyakinan kelas. Ayo. Kalau peraturan itu katanya ada yang negatif. Dilarang buang sampah sembarangan. Ya, dilarang mencoret-coreti tembok. Ya, itu adalah peraturan kelas.
kita kasih contoh untuk keyakinan. Misalkan ya, dilarang mencoret-coret meja dan kursi. Keyakinannya itu berbentuk kalimat positif. Berarti apa? Jadi kata dilarang, ya tidak boleh, itu tidak digunakan kalau di keyakinan kelas. Jadi apa? Ayo tadi dilarang mencoret-coreti, berarti apa? Jagalah kebersihan ya meja dan kursi. Jadi jangan ada namanya dilarang, ya. Kemudian ada juga dilarang ya datang terlambat. Kalimat positifnya gimana? Kalau jadi keyakinan, datanglah tepat waktu. Jadi kata dilarang itu tidak boleh, karena kalau dilarang itu termasuk ke peraturan kelas, ya. Jadi kalau keyakinan tuh ya kalimatnya kalimat positif, ya. Oke, silakan tempel dulu. Sudah, Nek? Apa, Nek? Dilarang bermain HP kalau sedang ada guru. Ya, sepakat nggak? Sepakat ya. Nah, nanti ditulis ya di sini ya. Nah, baru ada 5. Berarti totalnya harus ada 11 ya. Oke, tunggu dulu ya. Nah, nanti peraturan kelas atau keyakinan kelas yang kita buat ini kita terapkan ya di kelas kita ya. Tempelkan, sip. Yo, nomor 6. Nah, Kiki, ayo. Nah, yang sudah menulis ya tadi yang 1, 2, 3, 4, 5, coba pikirkan kalimat positifnya ya. Tadi dilarang berbicara dengan teman ketika guru sedang menjelaskan atau menerangkan materi. Kalimat positifnya apa? Ya. Kemudian wajib membayar uang kas. Udah positif belum tuh? Ya. Ya, pokoknya kalau kalimat positif itu yang tidak ada kata dilarang, ya, dilarang, tidak boleh. Nah, itu ada kata negatifnya. Nah, kalau positif itu jangan seperti itu. Oke, yang ke-7 sudah. Yang ke-8? Ya, yang ke-8? Yang ke-8? Yang ke-9.
Yang ke-10. Bisa pakai ini. Nih, silakan. Ke-11. Oke, ya. Tutupnya. Oke, ya. Kita telah membuat peraturan kelas ada 11 ya. Dilarang berbicara dengan teman ketika guru sedang menjelaskan atau menerangkan materi. Wajib membayar uang kas untuk membeli alat kebersihan. Dilarang berkata kasar atau toksik, ya. Dilarang mencoret-coreti dinding. Dilarang mengucilkan atau membuli teman-teman. Dilarang merusak fasilitas atau alat praktik sekolah. Dilarang menggunakan pakaian bebas atau pakaian main. Dilarang makan pas ada guru. Dilarang berisik saat guru sedang menerangkan. Dilarang tidur saat ada guru. Dilarang bermain HP ketika sedang ada guru. Ya, sudah ada 11 ya peraturan kelas. Oke, 11 peraturan kelas ini kita ubah menjadi keyakinan kelas. Bapak akan memberikan contohnya. Ya. Dilarang berkelahi, saling menghormati teman, keyakinannya. Ya. Dilarang mencoret-coreti meja dan kursi, menjaga kebersihan meja dan kursi. Dilarang menggunakan HP selama pembelajaran. Bijaklah dalam menggunakan HP selama pembelajaran dan lain-lain. Masih ingat peraturan kelas yang kalian tulis? Oke. Kalau masih ingat, ya, silakan tulis ya menjadi keyakinan kelas. Ya, yang tadi. Ya, kalau udah positif berarti sudah ya. Nah, pokoknya kata yang negatifnya jangan disebut. Oke. Oke. Ya, ini jelas ya. Peraturan kelas, keyakinan kelas. Jadi negatifnya gunakanlah kalimat-kalimat positif, ya. Kalau menurut kalian sudah positif, ya, tulis kembali aja, ya. Menurut kalian sudah positif nggak itu, ya?
Sudah? Bingung nggak? Kalau bingung tanyakan. Ya, peraturan yang tadi dibuat ya jadikan keyakinan, gunakan kalimat yang positif. Sudah? Oke. Yang pertama. Siapa? Ayu. Oke. Mana? Coba. Berbicara ada waktunya. Positif apa negatif? Berbicara ada waktunya. Ayo. Mak? Pak. Kita ubah sedikit ya. Berbicara di kelas ketika dipersilahkan. Ya. Jadi kalau misalkan guru menanyakan misalkan, "Ayo," misalkan, "silakan jawab," misalkan. Nah, baru berbicara, ya. Oke ya, namakan ya. Ya, berbicaralah ketika dipersilahkan. Oke, selanjutnya apa? Menjaga kebersihan ruangan kelas dan halaman ruangan. Oke, menjaga kebersihan kelas dan ruangan kelas. Kalau ini kan wajib membayar uang kas ya. Berarti udah positif ya, nggak usah diubah ya, diubah lagi ya. Kalau untuk wajib membayar uang kas untuk membeli alat kebersihan itu sudah positif ya, silakan diubah lagi ya. Oke, harus bijak dalam berbicara, betul ya. Dilarang berkata kasar. Jadi harus bijak berbicara. Betul ya, jadi positif. Oke, ya. Ya. Oke, menjaga kebersihan dinding agar selalu bersih ya. Sudah positif itu ya, sudah keyakinan. Oke, lanjut. Bertemanlah tanpa membeda-bedakan teman. Bertemanlah tidak membeda-bedakan teman. Boleh, sip ya. Terus? Jagalah fasilitas sekolah dengan baik. Oke, jagalah fasilitas sekolah dengan baik. Sip. Yang ketujuh. Pakailah pakaian seragam yang telah ditentukan oleh sekolah. Oke, pakailah pakaian seragam yang telah ditentukan oleh sekolah. Yang kedelapan. Hendaklah makan atau minum selagi tidak ada guru atau jam istirahat. Oke, dilarang makan pas ada guru, berarti makan dan minumlah ketika istirahat. Lihat lagi ya, makan dan minumlah ketika istirahat. Ya. 9. Bersikap baik jika guru sedang mengajarkan.
bersikap baik ketika guru sedang mengajar di kelas. Ya, sip. 10. Boleh tidur saat jam istirahat. Boleh tidur saat jam istirahat. Boleh nggak? Boleh ya? Oke. Yang ke-11. Menggunakan HP ketika sedang dibutuhkan saja. Contohnya ketika tugas dari guru tersebut dikirim lewat grup di HP. Oke, sip ya. Bijaklah menggunakan HP sama aja ya. Gitu. Sip. Nah, keyakinan kelas tadi silakan ditempel di sini ya, ditempel di sini. Ya, 11-11-nya. Ya, nanti kita tentukan nilai kebajikannya seperti apa. Paham ya? Oke, silakan tempelkan. Ya, silakan tempelkan. Yang tadi yang diubah udah ubah dulu ya, yang tadi yang disuruh ubah dulu. Yang sudah diubah langsung tempelkan sesuai dengan nomornya ya. Nah, iya, misalkan tadi Ayu nomor 1, berarti nanti nempelnya di nomor 1, 1, 2, 3, 4 gitu ya. Oke, silakan tempelkan. Yuk. Nomor 3. Nah. Yuk. Jangan nempel. Kita pakai spasi ya. Nih, spasinya. Oke. Lanjut. Urut ya. Atau dikasih nomor lah ya, kasih nomor aja. Kasih nomor berapa nih? Yang ini nomor berapa? 3. Ya. Ini nomor 4. Ini nomor berapa? 1. Yuk, lanjut. Nomor 2. Nomor 5. Silakan. Nah, tempel, kemudian kasih nomor ya. Oh, bebas. Nah. Oke, berarti ini nomor 5. Nomor 6. Ya, nomor 6. Oke, nomor 6. Nomor 7. Nomor 7. Oke, nomor 7. 8. Oke, nomor 8. Nomor 9. Oke, nomor 9. Nomor 10. Nomor 11. Nomor 11 ya. Nomor 2. Ini aja. Nah, sip. Oke, ya. Kita telah mendapatkan 11 keyakinan kelas, ya.
kita lanjutkan untuk membuat nilai kebajikan. Oke. Buatlah nilai kebajikan dari keyakinan kelas. Contohnya, saling menghormati teman. Nilai kebajikannya apa? Rasa hormat. Menjaga kebersihan meja dan kursi. Apa nilai kebajikannya? Kebersihan. Bijaklah dalam menggunakan HP selama pembelajaran. Berarti keteraturan dan lain-lain. Nah, oke. Nah, ini macam-macam kebajikan. Jadi yang nilai atau keyakinan tadi yang kalian tulis, ya, nilai kebajikan apa sih? Ya. Oke, kita tentukan ya, sama-sama ya. Oke, nomor 1, berbicaralah ketika dipersilakan. Nilai kebajikannya apa? Ada? Kesantunan. Di sana ada nggak? Kesantunan. Sip, tulis ya. Berarti sini kesantunan. Oke, yang kedua, ya, memudahkan kita untuk memenuhi kebutuhan kelas. Berarti apa? Di sini wajib membayar uang kas untuk membeli alat kebersihan. Tanggung jawab, betul ya, tanggung ya, jawab. Oke, yang ketiga, harus bijak dalam berbicara. Apa? Ada nggak? Bijaksana? Oke, berarti bijaksana. Oke. Menjaga kebersihan dinding agar tetap bersih. Kebersihan ya, betul. Kebersihan. Oke. Nomor 5, bertemanlah tanpa membeda-bedakan teman. Apa? Toleransi, betul ya. Toleransi. Nomor 6, jagalah fasilitas sekolah dengan baik. Keteraturan. Oke. Yang ketujuh, pakailah pakaian seragam yang telah ditentukan oleh sekolah. Pakailah pakaian seragam yang telah ditentukan. Berarti apa? Keteraturan ya. Tuh. Berarti sama ya. Keteraturan. 8. Hendaklah makan minum selagi tidak ada guru. Ya, atau makan dan minumlah ketika jam istirahat. Makan dan minumlah ketika jam istirahat. Berarti nilai kebajikan apa? Makan dan minumlah ketika istirahat. Keteraturan ya? Keteraturan. Tuh, sama ya? Berarti keteraturan. 9. Bersikap baik jika guru sedang mengajar di kelas. Ayo. Bersikap baik
kesantunan. Ya, kesantunan. Oke. Nomor 10. Boleh tidur saat jam istirahat. Keteraturan. Ya. Keteraturan. 11. Menggunakan HP ketika sedang dibutuhkan saja. Contohnya ketika tugas dari guru tersebut dikirim lewat grup di HP. Yo. Keteraturan apa kemana? Keteraturan. Bisa ya? Keteraturan. Oke. Ya, keteraturan berarti ada berapa nih? 1, 2, 3, 4 ya? 5 ya, keteraturan. Kesantunan berarti 1, 2 ya. Berarti kita dapat nilai 1 kesantunan ya. Yang kedua keteraturan, tanggung jawab ya. Tanggung jawab. Yang ketiga bijaksana. Yang keempat toleransi. Ya. Yang kelima apa? Keteraturan. Karena ya keteraturannya ada banyak ya, 1, 2, 3, 4 ya. Kesantunan ada 2. Maka kita dapat nilai kebajikan untuk kelas kita ada 5. Kesantunan, tanggung jawab, bijaksana, toleransi, keteraturan. Oke. Ya, kita lanjutkan. Nah, kita buat tabel T. Tabel T itu apa sih? Tabel ya, tabel berbentuk T kanan dan kiri. Nanti di tabel T itu ada tulisan tampak seperti, tidak tampak seperti. Contohnya, ya, bersikap positif berarti berbicara apa? Selalu riang, gembira, ya, aktif dalam semua kegiatan, mudah bergaul. Tidak tampak seperti apa? Tidak bersemangat dan menyendiri, acuh tak acuh dan apatis dalam kegiatan, membatasi diri dalam pergaulan. Itu contoh yang bersikap positif. Percaya dan menghormati orang lain. Ya, tampak seperti meletakkan barang yang pada tempatnya, izin sebelum menggunakan barang orang lain. Ya, tidak tampaknya seperti apa? Meletakkan barang sembarangan, menggunakan barang orang lain tanpa permisi. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, seperti ini. Ya. Percaya dan menghormati orang lain, izin ya menggunakan barang milik orang lain. Ya, tidak tampaknya apa? Menggunakan barang orang lain tanpa izin. Contohnya, ya sering terjadi itu apa? Tip X, ya tip X, ya gak ada apa langsung dipakai. Harusnya apa? Izin dulu. Itu tip X yang punya siapa? Ya, misalkan yang punya Gea minta ya tip X-nya. Kalau dinyatakan ya, boleh dipakai. Tapi kalau tidak dinyatakannya atau tidak boleh, ya atau dinyatakan tidak boleh, misalkan jangan dipakai, ya. Gitu. Jadi harus meminta izin dulu. Paham ya? Oke, kita coba. Ya, kita buat. Ya, yang pertama, ya kesantunan berbicara ketika
Kak, dipersilahkan. Tampak seperti apa? Apa? Jadi harus seperti apa sih kalau berbicara ketika dipersilakannya? Berarti bicara bila diizinkannya. Ya. Berbicara ketika diizinkan. Tidak tampak seperti apa? Ya. Berbicara sembarangan ya. Tadi berbicara sembarangan. Oke. Yang kedua, kesantunan tetap, kesantunan. 9. Bersikap baik jika guru sedang mengajar di kelas. Terlihatnya apa? Ya, tampak seperti apa? Murid sikap sempurna ketika belajar, ya kan? Jadi mendengarkan. Tidak tampak seperti apa? Ya, siswa apa? Siswa berkeluyuran, ya. Berarti siswa berkeluyuran atau tidak diam ya di kelas. Misalkan Bapak sedang menjelaskan materi A. Ya, harusnya apa? Murid itu sikap sempurna mendengarkan. Namun ada yang kesana kesini ya, ngambil pusing, itu kan nggak boleh. Ya, karena disesuaikan dengan apa? Nilai kebajikan, kesantunan. Paham ya? Oke. Yang kedua, tanggung jawab. Ya, tanggung jawab wajib membayar uang kas untuk membeli alat kebersihan. Berarti tampak seperti apa? Siswa membayar uang kas ya. Uang kas. Yang tidak tampaknya apa? Siswa ya pasti ya tidak membayar uang kas ya. Siswa tidak membayar uang kas ya. Sip. Selanjutnya bijaksana. Bijaksana, mana bijaksana itu nomor 3. Harus bijak dalam berbicara. Berarti tampak sepertinya apa? Oke, boleh ya bijak dalam berbicara. Bijak dalam berbicara. Tidak tampaknya apa? Bijaklah, berarti kasar ya. Berarti siswa berkata kasar ya. Berarti siswa berkata kasar. Kasar atau toksik ya. Toksik. Nah. Ya. Oke. Bijaksana. Yang keempat, toleransi. Toleransi yang kelima, bertemanlah tanpa membeda-bedakan teman. Tampak seperti apa di sini? Berarti Oke, berteman ya. Tanpa membeda-bedakan ya. Tanpa perbedaan ya. Perbedaan. Tidak tampaknya apa? Berarti berteman pilih-pilih ya.
pilih. Misalkan ada geng Mariung Sari, ya, ada geng misalkan Paleda. Kamu mah orang Maruyung, saya mah orang Paleda, gak boleh gabung. Nah, itu ya. Jadi tidak tampak seperti, ya. Kalau tampak sepertinya apa? Berteman tanpa perbedaan. Semuanya sama, ya. Kelas 11 LKA, 11 LKB, kelas 11 LKC. Ya. Oke. Selanjutnya, ya, keteraturan, ya, keteraturan. Berarti keteraturan banyak ya. Keteraturan nomor 6, jaga fasilitas sekolah dengan baik. Berarti apa? Apa? Siswa merawat, ya, merawat fasilitas, ya kan? Kalau tidak tampaknya berarti siswa merusak, ya, fasilitas. Paham ya? Oke. Kemudian keteraturan nomor 7, pakailah seragam yang telah ditentukan oleh sekolah. Berarti apa? Siswa berseragam, ya. Siswa berseragam sesuai jadwal, ya. Jadwal dan aturan. Ya, misalkan hari Senin pakai baju apa? PSAS. Selasa PSAS. Rabu alma mater, ya. Kamis alma mater. Jumat pramuka. Kalau misalkan pas waktu olahraga pakai PSAS, bisa nggak? Enggak, ya. Jadi sesuai jadwal dan aturan. Tidak tampak seperti apa? Jadi siswa tidak berseragamnya. Siswa tidak berseragam yang sesuai. Ya, oke. Selanjutnya yang ke-8, hendak makan dan minumlah ketika jam istirahat. Berarti tampaknya apa? Ya, berarti tampaknya siswa makan, minum waktu istirahat, ya. Oke. Tidak tampak seperti apa? Berarti siswa makan dan minum sembarangan. Nah, tidak ada waktu, ya. Jadi ada guru makan atau minum dan seterusnya. Oke. Selanjutnya, ya, 9, bersikap baik jika guru sedang mengajar di kelas. Gimana? Bersikap baik berarti apa? Berarti siswa mendengarkan, ya, guru, ya, sedang mengajar, ya. Nah, tidak tampaknya apa? Berarti siswa itu cuek, ya. Berarti siswa cuek, ya, atau tidak mendengarkan guru mengajar.
Ya. Nah, oke. Kemudian menggunakan HP ketika sedang dibutuhkan saja. Tampak sepertinya apa? Berarti penggunaan HP ya. Berarti siswa ya bijak dalam menggunakan HP. Tidak tampak sepertinya apa? Yo, siswa bermain HP ya. Siswa bermain HP ketika pembelajaran. Oke ya? Oke. Oke. Boleh tidur saat jam istirahat. Berarti apa tampaknya? Berarti siswa boleh tidur atau istirahat ketika waktu istirahat ya. Nah, ya, tidak tampak seperti apa di sini. Berarti siswa tidur di. Ya, oke, sip. Siswa tidur ya, tidur di kelas ketika pembelajaran. Nah, ya, kita telah buat ya tabel tag-nya. Berbicara ketika diizinkan, ya, itu tampaknya. Tidak tampaknya berarti berbicara sembarangan. Ya, murid sikap sempurna ketika belajar, siswa berkeluyuran di kelas. Ya. Siswa membayar uang kas, siswa tidak membayar uang kas. Ya, bijak dalam berbicara, siswa berkata kasar atau toksik. Ya, berteman tanpa perbedaan, berteman pilih. Nah, jadi ini negatif semua ya. Ini tidak boleh. Siswa merawat fasilitas, berarti siswa merusak fasilitas. Siswa berseragam sesuai dengan jadwal dan aturan, berarti siswa tidak berseragam yang sesuai. Tidak tampak sepertinya siswa makan hidup sembarangan. Harusnya apa? Siswa makan dan minum ketika istirahat. Ya, oke. Siswa mendengarkan guru sedang mengajar. Berarti siswa cuek tidak mendengarkan guru mengajar. Siswa bijak dalam menggunakan HP. Siswa bermain HP ketika pembelajaran. Siswa boleh tidur atau istirahat ketika waktu istirahat. Siswa tidur di kelas ketika pembelajaran. Nah, ya, kita harus keyakinan seperti ini. Ya, karena apa? Karena dari peraturan yang kita sepakati, ya. Tidak boleh tidur. Ya, harus mendengarkan dan seterusnya. Paham ya? Oke. Oke, selanjutnya. Nah, kita buat tabel Y. Tabel Y itu ya terdengar, terlihat, berperilaku. Nah, terdengarnya apa? Contohnya, selamat siang Bapak. Nah, itu terdengar ya. Nah, kemudian izin masuk ruangan, itu kan terdengar ya. Kemudian, maaf Pak, nah, bisa minta tolong nggak? Kayak tadi, iya, bisa minta tolong nggak? Nah, itu kan terdengar ya. Nah, contohnya, kemudian boleh saya bantu? Nah, itu terdengar. Ya, maaf ya. Nah, itu terdengar. Kalau terlihat apa?
menghargai pendapat orang lain, ya, berbagi ketika memiliki sesuatu, ya, kayak tadi beri cilok berbagi, ya, kemudian peduli ketika teman mendapatkan musibah, berarti itu terlihat ya langsung, ya, misalkan Kiki sedang membawa beban berat, ya, disuruh sama guru, ya, ada dia langsung, ya, dia membantu. Nah itu apa? Langsung terlihat tuh, berarti dia lagi membantu nih. Nah ya, nah kalau perilakunya gimana? Berarti harus apa? Harus senyum, ya, kepada semua orang. Kemudian berbagi ketika memiliki sesuatu, ya, berperilaku. Jadi antara terlihat dan berperilaku itu hampir mendekati, ya. Tadi terlihatnya dia sedang membantu, ya. Terus berperilakunya berarti dia membantu Kiki. Nah, seperti itu. Paham ya? Oke, sekarang coba dari tabel T ke tabel Y. Yang mana yang terdengar, yang mana yang terlihat, yang mana yang berperilaku dari yang sudah kita tentukan, ya. Oke. Berarti ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tetap ya. Ada 11. Coba. Ini nomor 1, nomor 2, ya, nomor 3, nomor 4, ya, nomor 5, nomor 6, nomor 7, 8, 9, 10, 11. Oke. Berbicara ketika diizinkan, itu terdengar, terlihat, apa berperilaku? Udah, so berarti nanti tempelkan, tulis dulu, tempelkan ke berperilaku. Hah? Yang tadi kamu bijak dalam ini. Pertama, berbicara ketika diizinkan. Murid sikap sempurna ketika pembelajaran, ya. Nah, kemudian siswa membayar uang kas, ya. Jadi nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 sampai dengan nomor 11, ya. Nah, ini ya. Nah, kalian tulis dulu ini. Ini nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ya, silakan tulis ya. Nanti tempelkan ke mana? Terlihat, terdengar, apa berperilaku. Kayak tadi, ya. Berarti berbicara ketika diizinkan, berperilaku apa terdengar? Berperilaku. Jadi tulisan itu masukkan ke berperilaku, tempelin. Ya. Nah, murid sikap sempurna ketika pembelajaran. Berperilaku apa terdengar? Berperilaku, tempelin. Ya. Kemudian siswa membayar uang kas. Siswa membayar uang kas berarti berperilaku dan terlihat, ya. Nah, berarti yang nomor ini nomor 3, 2 ya. Nih. Nomor 3, 2. Jadi bijak dalam berbicara. Berarti bijak dalam berbicara. Terdengar? Berperilaku 2 ya. Oke. Nah, ini ada 2 ini. Stop, tulis ya. Oke. Kemudian siswa merawat fasilitas. Terlihat berperilaku nih. Tulis ya.
Jadi ini tempel satu sama-sama ya. Jadi nomor berapa tuh? 6 ya. Mana nomor 6? Ambil. Tulis ya. Kemudian siswa berseragam sesuai jadwal dan aturan. Terlihat dan berperilaku. Ya, so tulis ya. Berarti nanti di sini siswa berseragam sesuai dengan aturan, dua-duanya ditempelin. Oke. Oke. Siswa makan dan minum waktu istirahat. Terlihat dan berperilaku. Tambahin lagi. Ayo. Oke. Selanjutnya, siswa mendengarkan guru sedang mengajar. Terdengar, berperilaku, terlihat. Berarti ada 3 nih. Ya, oke. Selanjutnya, siswa bijak dalam menggunakan HP. Berarti terlihat ya, terlihat dan berperilaku. Oke, nih satu lagi. Nomor 10. Nomor 11, siswa boleh tidur atau istirahat ketika waktu istirahat. Berperilaku terlihat nggak? Terlihat. Tulis lagi. Ya. Jadi silakan tulis ya. Tadi berbicara ketika diizinkan. Berarti apa? Berperilaku terdengar ya. Ya. Iya, tulis ini ya dulu, baru ditempelin di sana. Nah, nomor 4 itu bijak dalam berbicara. Ya, nomor 1 berbicara ketika diizinkan. Nomor 2 murid sikap sempurna ketika pembelajaran. Siswa membayar uang kas yang ketiga. Ya. Yang keempat bijak dalam berbicara. Yang kelima ya berteman tanpa perbedaan. Yang keenam siswa merawat fasilitas. Ya. Kemudian siswa berseragam sesuai dengan jadwal dan aturan. Itu yang nomor 7 ya. Nomor 8-nya siswa makan minum waktu istirahat. Ya, ke-9-nya siswa mendengar guru sedang mengajar. Ya, 10-nya siswa bijak menggunakan HP. 11-nya siswa boleh tidur atau istirahat ketika waktu istirahat. Silakan. Sudah? Tempel. Berarti yang berbicara itu apa? Berapa? 2 ya? Itu berapa? Nah, satu lagi. Berarti berbicara itu apa? Terdengar. Kemudian terlihat apa? Berperilaku. Ayo. Berbicara ketika diizinkan. Terdengar ya? Terlihat enggak? Terlihat ya? Berperilaku enggak? Berarti berperilaku, berarti 3 ya. Oke. Ya, kalau udah silakan tempel. Iya, satu-satu. Tak siapa terserah, bebas. Bebas, silakan. Stop, tempelin. Ya, silakan. Neng, tempel neng.
Lanjut. Pakai ini. Kalau tidak nempel pakai ini ya. Udah. Silakan. Di atas tuh ada tuh yang terlihatnya kan masih kan ada waktu dari ini. Ayo. Nomor 2, murid sikap sempurna ketika belajar. Nomor 2. Berarti apa? Terlihat dan berperilaku ya. Nah, ya sikap sempurna kan tidak terdengar ya. Oke, kita telah membuat tabel tag ya, tabel Y. Kita lihat untuk terdengarnya, berbicara ketika diizinkan, siswa mendengar saat belajar ya, bijak dalam berbicara, siswa membayar uang kas. Siswa membayar uang kas terdengar nggak? Harusnya apa? Terlihat dan berperilaku ya. Berarti ini ya tempelnya. Nah. Ya. Oke. Ya, berarti terlihat ya. Siswa membayar uang kas, terlihat ya. Siswa bijak dalam bermain HP, terlihat ya. Siswa berseragam sesuai aturan sekolah, terlihat. Makan dan minum waktu istirahat, terlihat. Berbicara ketika diizinkan, terlihat. Siswa mendengar saat belajar, terlihat ya. Murid bersikap sempurna saat belajar, terlihat. Siswa merawat fasilitas sekolah, terlihat. Siswa boleh tidur saat jam istirahat, terlihat ya. Nah, berperilaku, berbicara ketika diizinkan, masuk ya. Berarti masuk ke berperilaku. Makan dan minum waktu istirahat, berperilaku ya. Siswa berseragam sesuai dengan aturan sekolah, berarti berperilaku. Siswa merawat fasilitas, masuk berperilaku ya. Siswa bijak dalam bermain HP, berperilaku. Siswa mendengar saat belajar, berperilaku. Siswa boleh tidur saat jam istirahat, berperilaku. Murid bersikap sempurna saat belajar, berarti berperilaku ya. Bertemanlah tanpa membeda-bedakan teman, berarti berperilaku ya. Nah, berarti kita telah mengelompokkan ya
dari keyakinan ya menjadi apa sih yang boleh dan apa saja yang tidak boleh. Ya, kemudian kita mengelompokkan dari keyakinan kelas ini, kita kelompokkan yang mana yang terlihat, yang mana yang terdengar, yang mana yang berperilaku. Paham ya? Oke, kita lanjutkan yang sesi terakhir, ya, yaitu buat tabel pembagian tugas. Ya, jadi pembagian tugas antara Bapak sebagai guru, kalian sebagai murid. Ya. Nah, ada dua bagian. Guru tugasnya apa sih? Murid tugasnya apa? Guru tugasnya bukan apa? Ya, murid tugasnya bukan apa? Paham ya? Oke, coba. Ya, guru tugasnya apa kalian? Membimbing. Ya, berarti membimbing. Murid tugasnya apa? Berarti harus belajar. Oke. Guru tugasnya bukan apa? Apa? Memaksakan kehendak. Ya, gak boleh ini, gak boleh. Sebenarnya gak boleh ya. Jadi memaksakan kehendak. Ya. Murid tugasnya bukan menyakiti teman ya. Menyakiti teman. Oke, coba ada yang bisa bantu Bapak nulis? Ya, Rindu coba Rin. Coba kita diskusi ya. Jadi ada yang menulis, ada yang nih. Oke. Guru tugasnya apa? Menuntun. Tulis ya, menuntun. Ya. Murid tugasnya apa? Bersemangat ya, belajarnya jangan setoy. Ya, harus bersemangat. Ya. Kemudian guru tugasnya bukan apa? Membanding-bandingkan keadaan murid. Misalkan, mana mah bodoh misalkan ya, kamu mah pinter misalkan ya, kamu kebluk misalkan ya. Nah, itu tidak boleh ya. Kemudian murid tugasnya apa? Nah, mengeluh. Kalau ada tugas tuh kerjakan. Jangan sampai, wah Pak, waktuin Pak, tapi waktunya ini udah jam segini, mau waktunya pulang. Ya, jadi jangan mengeluh ya. Oke. Kemudian guru tugasnya apa? Mengayomi. Mengayomi itu memberi pelayanan kepada kalian. Misalkan, Pak, saya ada yang tidak bisa dipahami nih. Ya silakan, ada apa? Itu mengayomi. Ya. Jangan sampai, oh maaf ya, sibuk nih Bapak, tahun depan aja. Misalkan itu nggak boleh. Ya. Oke. Kemudian murid tugasnya apa? Menggali potensi yang dimiliki. Ya, menggali potensi yang dimiliki. Ya, jadi kalau kalian jagonya misalkan dalam pemrograman PLC, misalkan gali potensinya. Atau misalkan kalian jago ya nari, misalkan gali potensinya. Tapi jangan, oh Pak Abi mah jagonya tidur. Nah, itu nggak boleh. Ya, yang positif ya. Oke. Guru tugasnya apa? Bukannya berarti berkata kasar ya. Berarti guru berkata kasar itu tidak boleh. Misalkan anjing dia nggak boleh gitu ya. Ya dia nggak boleh ya. Berarti itu bukan tugasnya guru ya. Karena guru itu singkatan digugu dan ditiru. Ya. Gimana muridnya baik kalau gurunya tidak baik? Ya. Seperti itu. Oke ya. Kemudian murid tugasnya bukan apa? Mengancam.
Ya, mengancam tuh ini, ya. Jadi gini, ya. Contohnya Kiki mau ngerjain tugas, ya. Itu bestingnya sama Neng misalkan, ya. Nah, Kiki tuh mau tugas lalu, awas loh, Kiki, kamu ngerjain tugas, saya tinggalin misalkan, nggak boleh ini itu nggak boleh, ya. Itu tidak boleh mengancam. Atau misalkan Neng itu bestingnya sama Ayu berantem sama yang itu misalkan, ya. Dia ya langsung dikomporin, ya, karena awas kamu dekat dengan saya, Neng, jangan ngomong sama dia. Nah itu nggak boleh, ya, nggak boleh mengancam, ya. Oke, selanjutnya guru tugasnya apa? Membuat kelas menjadi nyaman dan aman, ya. Misalkan disuruh pagi-pagi bersih dulu, ya. Nah itu, ya. Kemudian melengkapi fasilitas, ya, kayak misalkan laptopnya sudah disiapkan, ya, programnya sudah ada, ya, tuh, ya. Kemudian aman, ya, aman itu kan tidak ada tawuran, kan, misalkan ada tawuran itu kan gak boleh masuk sini, nah, kan aman, ya. Kemudian apa di sana? Si murid menjalankan keyakinan kelas, ya, menjalankan keyakinan kelas. Oke. Kemudian guru tugasnya bukan apa? Menyakiti secara verbal dan non verbal, secara langsung dan tidak langsung. Contohnya apa? Misalkan, ya, ini bukan ini, ya. Wah, kamu ya kecil hitam misalkan, ya, gembrot misalkan, ya, itu nggak boleh, ya. Jadi tidak boleh menyakiti secara verbal atau non verbal menyakiti, ya. Jadi itu tidak boleh. Kemudian murid tugasnya apa? Ya, tugas bukan murid apa? Merusak barang, ya. Jadi murid itu tidak boleh merusak barang dan putus asa, ya. Kan ada, ya, yang putus asa karena sangat gagal pacarannya, jadi bunuh diri, itu kan, ya. Nah, itu, ya. Jadi kita bagi tugas, ya. Bapak harus gimana? Kalian harus gimana? Bapak nggak boleh apa? Kalian juga nggak boleh apa? Supaya apa? Supaya kita, ya, menjalankan nilai-nilai kebajikan. Kebajikan itu apa sih? Nilai positif, ya. Kita ada namanya profil pelajar Pancasila, ya. Ada berapa dimensi? 6, ya. Nah, 6 itu termasuk apa? Bernama kritis, ya, kemudian bergotong royong, itu apa? Nilai kebajikan, ya. Nilai, ya, kebajikan, ya. Oke, terima kasih, ya. Oke, ya, kita telah membuat, ya, pembagian tugasnya, ya. Jadi Bapak tugasnya ada 4, murid ada tugasnya 4, guru, ya, dilarang ada 4, murid juga dilarang ada 4, ya. Sepakat, ya? Oke. Oke. Nah, mungkin itu saja yang kita sepakati, ya, untuk kegiatan hari ini, ya. Hasil dari, ya, kumpulan ini kita jalankan, ya, di kelas masing-masing, ya. Kelas A, kelas B, kelas C, ya. Jadi jangan sampai ada yang tidak menjalankan. Paham, ya? Oke. Kalau sudah paham, ya, sebelum kita pulang, ya, kita berdoa terlebih dahulu, ya. Silakan sikap sempurna. Silakan pimpin
sama Gia untuk kelas. Marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pulang, hati-hati di jalan ya. Silakan.